Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Patih Gajah Mada merupakan salah satu tokoh sentral di kerajaan Majapahit. Meski demikian, sangat sedikit catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya, termasuk tentang kisah asmaranya. Gajah Mada pernah menggemparkan kerajaan Majapahit saat mengucapkan Sumpah Palapa pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Gajah Mada itu terekam dalam kitab Pararaton. Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepas puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung, Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Bunyi sepenggal cerita pengangkatan Gajah Mada di dalam kitab Pararaton. Dari berbagai referensi tercatat ada 3 perempuan yang dikaitkan dengan Mahapati Gajah Mada. Pertama yaitu Puranti yang merupakan putri Demang Suryanata dari kerajaan Kahuripan. Kedua, Dyah Pitaloka Citaresmi, putri kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya pada masa itu. Sedangkan yang ketiga yakni Niluh Ayu Sekarini, putri Kidukuh Gendang dari kerajaan Bali. Berikut kisah asmara Mahapati Gajah Mada. Pertama, kisah cinta Gajah Mada dengan Purantri dimuat dalam buku Kisah Cinta Gajah Mada, Kontroversi Kehidupan Sang Mahapati, karya Gesta Bayu Adi, cetakan pertama tahun 2015. Kisahnya dimulai sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara. Saat itu Gajah Mada dikenal sebagai seorang pegel dipa atau prajurit biasa yang mengabdi di kerajaan Kauripan yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Gajah Mada yang seorang prajurit ini jatuh hati terhadap putri Demang Suryanata dari kerajaan Kauripan yang bernama Puranti. Namun saat cinta keduanya bersemi, sang kekasih Puranti ketika itu dilamar oleh Raden Damar, putra seorang patih bernama Rangga Tanding di Kahuripan. Tentu saja Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut, mengingat dia bawahan patih Rangga Tanding. Posisi Gajah Mada yang hanya seorang bekel dipa atau prajurit biasa hanya bisa menerima kenyataan dan bersedia mundur demi kebahagiaan sang kekasih, yaitu Dewi Puranti. Namun celakanya, ketika Gajah Mada tengah berduaan dengan Purantri, dipergoki Raden Damar. Akibatnya Raden Damar salah paham sehingga terjadilah pertarungan antara Gajah Mada dengan Raden Damar. Dalam pertarungan tersebut, Raden Damar tewas sehingga mengharuskan Gajah Mada pergi mengabdi ke Majapahit. Kisah cinta ini pun akhirnya terputus. Kedua, kisah cintanya dengan Dyah Pitaloka Citaresmi juga disebutkan dalam beberapa literatur.
di mana disebutkan Gajah Mada pernah menjalin hubungan asmara dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi. Putri kerajaan Sunda tersebut terkenal akan kecantikannya pada masa itu, sehingga kecantikan Dyah Pitaloka pun terdengar hingga ke telinga Prabu Hayam Wuruk. Namun saat Dyah Pitaloka dilamar Prabu Hayam Wuruk, sang patih berusaha menggagalkannya. Lalu terjadi perang bubat antara Majapahit dengan kerajaan Sunda yang menyebabkan Dyah Pitaloka bunuh diri karena seluruh pasukan kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana berhasil dibunuh oleh prajurit Majapahit pimpinan Gajah Mada. Ketiga, berdasarkan prasasti Arya Babet yang berupa lempengan tembaga di halaman Candi Arya Babet di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja. Hanya dengan Niluh Ayu Sekarini inilah Gajah Mada disebut-sebut menikah dan dikaruniai putra bernama Arya Babet. Dalam prasasti tersebut memuat cerita tentang Gajah Mada diutus Ratu Tribuana Tunggadewi untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap kerajaan Bali. Di sana Gajah Mada sempat mendatangi pedukuhan Gedangan untuk bermeditasi. Lalu Gajah Mada sempat tinggal dan melakukan meditasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulan. Sering bertemu dengan putri Kidukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Dikisahkan Gajah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini yang cantik jelita. Lalu benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya hingga sampai menikah. Sehingga Niluh Ayu Sekarini mengandung. Namun sebelum anaknya lahir, Gajah Mada harus kembali ke Majapahit karena dipanggil Ratu Tribuana Tunggadewi. Setelah putra Gajah Mada itu menjadi dewasa, ia mencari ayahnya ke Majapahit. Anak hasil buah cinta Gajah Mada dengan Niluh Ayu Sekarini yang diberi nama Arya Babet sempat beberapa lama tinggal di Majapahit sebelum akhirnya kembali ke Bali. Buku karya Gesta Bayuadi menyebut bahwa Gajah Mada sebagai sosok pemimpin yang tidak berambisi pada harta, tahta, dan perempuan. Ia disebut-sebut setelah Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa guna mempersatukan Nusantara. Selain itu, sosok Sang Mahapati ini terekam dalam biografi novel sejarah karya Langit Kresna Hadi berjudul Gajah Mada Hamukti Palapa yang diterbitkan penerbit Tiga Serangkai Solo. Di dalam buku itu, Gajah Mada juga disebutkan tidak berambisi pada perempuan. Dalam biografi tersebut ditulis kutipan dialog antara Gajah Mada dengan Mahapati Aryatada tentang istri atau perempuan. Perempuan adalah sumber kelemahan bagiku, Paman, yang jika aku layani akan menjadi penghambat semua gerak langkahku ke depan. Aku tidak ingin terganggu oleh hal sekecil apapun. Padahal ke depan Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa, membutuhkan laki-laki yang tangguh, tidak takut darah tumpah dari tubuhnya. Dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu apapun, ucapnya.
Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun jika dia terikat oleh seorang istri, terikat oleh anak atau keluarga. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impian itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek, merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan, kata Gajah Mada. Gajah Mada mampu mewujudkan sumpah palapanya dengan mempersatukan Nusantara di bawah panji kerajaan Majapahit. Pelaksanaan politik penyatuan Nusantara dilakukan selama 21 tahun lamanya.